Mengaku suci. Hari ini hari Minggu. Tamara tidak ada acara siang ini. Baru nanti malam ia akan berkunjung ke Ibu Rei. Sudah lama ia tak mampir ke rumahnya. Saat ini Tamara sedang menikmati bakso yang baru saja ia beli dari pedagang keliling yang lewat di depan kosnya. Ia asyik makan di teras kemudian melihat sosok yang lewat. Ya, sosok di siang hari. Jarang terjadi. Berpenampilan seperti Mbak Kun, namun tanpa busana apapun, membuat Tamara agak risih sekaligus jijik melihatnya. Sosok itu melayang mendekat, lalu memasuki pekarangan kos Tamara dan melesat terbang sambil tertawa, ala kuntilanak. Cukup menyeramkan dan aneh. Baru kali ini Tamara melihat penampakan tanpa busana. Tamara menghindari menatap langsung sosok itu. Sosok itu bertubuh cukup kurus, namun cukup cantik dan memiliki wajah yang menggoda. Kamu bisa lihat aku ya? Ucapnya seraya tertawa genit sekaligus memekakan telinga. Kali ini Tamara merinding dibuatnya. Siapa kamu? Tanya Tamara ketus, memalingkan wajahnya enggan melihat sosok itu. Namaku Suci. Kamu siapa? Tanyanya dengan suara yang dibuat-buat, sungguh makhluk yang genit. Tamara, jawabnya masih ketus. Tolong aku Tamara, aku mati dibunuh. Ucap sosok itu kali ini dengan suara yang hampir menangis. Siapa yang bunuh kamu? Tanya Tamara namun masih belum terdengar lembut seperti biasa. Entahlah, feelingnya mengatakan bahwa sosok yang ditemuinya kali ini bersifat manipulatif. Namanya Rizal, jawab sosok itu dengan kilatan mata penuh amarah. Sosok ini suasana hatinya cepat sekali berubah, batin Tamara. Kenapa kamu dibunuh? Dirampok? Tanya Tamara lagi. Sosok itu mengangguk. Tiba-tiba dia mendatangiku di kontrakanku, lalu aku ditusuknya hingga mati, isaknya. Namun entah kenapa kali ini Tamara menginginkan sebuah konfirmasi. Ia menyentuh bahu sosok bernama Suci, walau sesungguhnya dia jijik dengan tampilan Suci yang tanpa busana itu. Dan Tamara mendapatkan potongan ingatan dalam penglihatannya. Potongan kenangan indahnya dengan seorang laki-laki yang kelihatannya lebih tua darinya beberapa tahun, namun tidak terlalu tua. Perempuan ini bekerja sebagai buruh pabrik, begitu pula kekasihnya, namun di pabrik yang berbeda, tapi berada dalam satu kompleks industri yang sama. Tamara melihat Suci sepertinya umurnya sudah memasuki usia siap menikah, namun ia hanya ingin bersenang-senang dengan si kekasihnya ini saja. Tamara pun tak sengaja melihat potongan ingatan mereka berhubungan badan. Tamara segera dengan sengaja keluar dari ingatan itu. Sungguh Tamara merasa jengah dengan sosok ini, yang belum-belum sudah sangat menjijikan untuknya. Dosa apa yang dilakukannya hingga dia bertahan di dunia ini dengan penampilan seperti ini? Mungkinkah karena seks sebelum menikah yang ia lakukan dengan kekasihnya itu? Pikir Tamara. Tamara kembali meletakkan tangan di bahu Suci dan kembali lagi berkonsentrasi untuk memasuki ingatan sosok ini. Sepertinya ia cukup lama berhubungan dengan laki-laki itu. Namun diam-diam ia juga dekat dengan laki-laki lain. Ia nampak senang jika dirayu beberapa laki-laki. Ya, walaupun ia cukup cantik, namun kurus, tapi ia juga memiliki ukuran besar pada aset penting tubuhnya. Jadilah ia sering digoda laki-laki di pabriknya. Namun Suci tak semurah itu. Ia hanya meladeni godaan dari kepala bagiannya saja, karena ia pikir bisa menunjang karirnya. Ya, ia bertukar jasa dengan kepala bagian di pabrik tempat ia bekerja. Namanya Pak Dono. Pak Dono seringkali menjamah tubuhnya pada jam kerja, lalu ia memberikan sejumlah uang pada Suci. Begitulah hubungan saling menguntungkan yang mereka jalani. Walaupun nominal yang diberikan tidak seberapa, namun Suci cukup senang karena toh ia hanya disentuh dan langsung mendapatkan uang, serta ada kebanggaan tersendiri di hatinya ketika ia bisa dekat dengan seorang kepala bagian. Hubungan mereka semakin panas. Pak Dono tersebut semakin sering curi-curi menyentuhnya di saat jam kerja. Begitu pula Suci yang kini bayarannya bertambah, karena ia bisa memberi Pak Dono kepuasan dengan menyentuhnya juga. Pak Dono sering meminta Suci agar mau melakukan hubungan badan dengannya, tapi Suci so jual mahal dan mengatakan akan ada saatnya. Sejauh ini kekasih Suci ini belum tahu apapun. Dan akhirnya hari itu terjadilah. Suci akhirnya bersedia tidur dengan atasannya tersebut, tentunya dengan kesepakatan jumlah uang yang akan diberikan. Dan gilanya lagi, Pak Dono memberikan uang itu di awal, karena ia begitu tidak tahan ingin meniduri karyawannya tersebut. Suci selalu membuatnya bergairah tiap kali melihat gadis itu. Mereka sering bertukar SMS pada zaman itu. Hari itu kekasih Suci mengantarnya pulang seperti biasa. Lalu ia meminta agar bisa mampir ke kontrakan Suci seperti biasa pula, dan mereka bisa melakukannya, begitu pikirnya. Tapi kali ini Suci menolak dengan alasan ia sedang sakit perut jelang menstruasi.
Saat hari mulai malam, datanglah Pak Dono ke kontrakan Suci. Sebuah kontrakan sederhana yang sangat kecil, hanya berisi satu kasur, satu lemari, dan satu kamar mandi. Suci menyambutnya dengan senyum yang tiada henti, karena senang dengan uang yang didapatnya, juga karena sebenarnya dia sedang berhasrat. Namun tadi tak sempat tersalurkan pada kekasihnya itu, karena ia sudah lebih dulu memiliki janji dengan Pak Dono. Tanpa basa-basi, mereka memulai aktivitas seks mereka. Suci melayani Pak Dono dengan sangat baik. Tubuhnya begitu bagus, pun ia nampak binal dan begitu agresif bagi Pak Dono. Ia terus mendesah dan melunguh menerima setiap sentuhan Pak Dono, dan ia berteriak saat mereka berdua bersamaan mendapatkan pencapaiannya. Tepat saat itu, pintu kontrakan Suci yang hanya terbuat dari tripleks ditendang dari luar. Kekasihnya datang. Ternyata ia tak pergi, tapi tetap berada di luar dari tadi, dan tentunya mendengar segalanya yang terjadi di dalam tadi. Ia nampak marah. Suci terlihat bangkit melepaskan dirinya yang masih menyatu dengan Pak Dono. Ia kebingungan menghadapi kekasihnya. Bukan karena ia mencintai kekasihnya, namun karena ia lebih mendapatkan kepuasan dari kekasihnya dibandingkan dengan Pak Dono. Sungguh pemikiran yang gila. Suci berdiri dengan tidak mengenakan sehelai benang pun. Ia memohon maaf pada kekasihnya dan bisa-bisanya ia mengaku diperkosa oleh Pak Dono. Tapi kekasihnya sudah tak bisa dibohongi lagi. Perilakunya benar-benar tak sesuai dengan namanya. Kau mendesah dari tadi, mana ada orang diperkosa tapi begitu menikmati, dasar jalang. Bentak kekasihnya itu dan menampar Suci beberapa kali. Kamu salah paham, Mas. Suci membela dirinya. Dasar burahan, sudah dengan siapa saja kau melakukannya? Hah? Bentak kekasihnya penuh amarah yang sangat. Cuma dengan kamu, Mas Rizal, isaknya. Tunggu. Rizal katanya. Bukankah Rizal adalah orang yang dikatakannya sebagai pembunuhnya? Kekasihnya itu tidak mau menahan amarah untuk wanita yang sudah mengecewakannya ini. Ia mendorong tubuh Suci hingga terjatuh di samping Dono yang masih setengah berbaring, sambil menutupi area vitalnya. Lalu kekasihnya itu merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah pisau yang ternyata sudah disiapkannya sedari tadi, dan ia menghujamkan tusukan berkali-kali ke sekujur tubuh Suci, penuh amarah sampai akhirnya Suci tak terselamatkan lagi. Dono hanya melihatnya. Ia juga ketakutan setengah mati bahwa selanjutnya jangan-jangan ia yang akan dibunuh. Tapi tidak, laki-laki itu pergi dari kontrakan itu dengan sangat tenang dan santai. Seperti hanya berkunjung tanpa melakukan apapun. Dono pun bernafas lega. Ya, jadi ternyata Suci mati di tangan kekasihnya sendiri, karena kesalahannya sendiri juga yang begitu murahan menjual dirinya pada kepala bagiannya. Tamara bergidik jijik. Namamu itu tidak pantas untukmu, ucap Tamara. Suci yang sangat indah di hadapannya malah terkikik geli. Tamara, aku ingin pergi dari dunia ini, bagaimana caranya? Tanyanya. Dosamu sudah terlalu berat, Suci. Mintalah pada Tuhan, hanya Ia yang bisa membantumu. Itu pun jika Ia berkenan. Ujar Tamara singkat lalu meninggalkan Suci dan memasuki kosnya menuju kamarnya. Saat ia memasuki kamar kosnya, didapatinya Nyai Ambar sudah terduduk di tepi ranjangnya dan mengacungkan kedua ibu jarinya pada Tamara. Bagus Tamara, makhluk seperti dia tidak layak untuk dikasihani.